Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semar dimanapun sobat berada, semangat pagi, salam olahraga. Jaya. Jaya. Dan semoga sobat Semar semua dimanapun sobat Semar berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Diandri Putri yang akan memandu acara UNS Open Days tahun 2022 pada kali ini. Selamat datang di acara UNS Open Days tahun 2022, yaitu program pengenalan Universitas 11 Maret Surakarta dengan beragam pilihan fakultas dan prodi yang ada di UNS. Selain itu, dalam acara ini juga akan mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri UNS tahun 2022. Sobat Semar, Universitas 11 Maret memiliki banyak cabang ilmu yang dibagi menjadi 13 fakultas dan 70 program studi. Nah, satu persatu profil fakultas yang ada di UNS ini akan kita perkenalkan dalam acara UNS Open Days tahun 2022. Jadi stay tune terus di UNS Open Days tahun 2022 buat nantiin Sobat Semar fakultas apa sih yang Sobat Semar pengen dan gimana sih fakultasnya. Oke, UNS akan membuka jalur penerimaan mahasiswa baru, jalur mandiri tahun 2022 dengan 2 jalur. Yang pertama ada berbasis nilai rapor dengan jalur kemitraan, prestasi, disabilitas, kepemimpinan muda. Jadi buat Sobat Semar yang ada pernah jadi ketua OSIS, ketua pramuka, bisa banget nih untuk join di jalur kepemimpinan muda. Dan ada yang kelima yaitu jalur kelas internasional. Dan jalur selanjutnya berbasis nilai ujian, Sobat Semar. Ada yang pertama jalur ujian UTBK dan yang kedua jalur mandiri UNS. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait penerimaan jalur mandiri UNS, Sobat Semar bisa mengakses melalui websitenya dan media sosial SPMB UNS di www.spmbuns.ac.id. Baik, tadi Putri sudah memberikan clue nih. Salam olahraga, pakai Jaya. Pasti Sobat Semar sudah bisa menebak nih ya. Kira-kira Putri berada di fakultas mana nih sekarang? Dan sekarang kalau misalnya Sobat Semar menjawab Fakultas Keolahragaan UNS, betul banget nih. Putri sedang berada di Fakultas Keolahragaan UNS dan bersama Putri ini juga hadir Bapak Dr. Sabto Kunto Purnomo, MPD, Dekan FKOR UNS, dan juga Bapak Dr. Singgi Hendarto, MPD, Ketua BPU Fakultas Keolahragaan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Salam olahraga. Salam olahraga selalu ya. Gimana keadaannya? Semoga sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Mbak Putri. Siap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira siap nggak nih Pak? Saya tanya-tanya nih terkait saya mewakili Sobat Semar yang ada di rumah ya. Siap Pak? Oke. Siap dong, harus ya. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang Fakultas Keolahragaan nih Pak ya. Saya manggilnya Pak Dekan aja lebih dekat ya dengan Pak Singgih mungkin ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan nih sedikit tentang fakultas dan program studi nih yang ada di Fakultas Keolahragaan. Dan juga mungkin sistem pembelajarannya yang ada di FKOR ini seperti apa Pak? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Sobat Semar semuanya, mungkin terkait dengan fakultas olahraga ini mungkin saya sampaikan di FKOR ini menjadi fakultas sejak tanggal 13 Agustus 2018. Jadi baru saja resmi menjadi fakultas. Dan ada 4 program studi. Salah satunya di S1 ada 2 program studi, yaitu program studi Penjas Kesreg dan program studi pendidikan kepelatihan. Kemudian yang S2-nya, pasca sarjana S2, program studi ilmu keolahragaan, dan satunya pasca sarjana S3, ilmu keolahragaan juga. Kemudian terkait dengan FKOR ini lebih sering disebut ini Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret. Ini ada jargonnya Long Life Learner and Exerciser. Jadi silahkan nanti teman-teman Sobat Semar semuanya bisa tadi disampaikan oleh Mbak Putri lebih lanjut untuk melihat di website kita juga fkouns.ac.id. Begitu Mbak Putri. Baik, berarti FKOR ini berada sejak 2018 nih Pak ya, 2018. Fakultas meskipun sebetulnya kalau kita
dari prodi sampai jurusannya sudah sejak UNS berdiri. Oke. Dan ini menjadi salah satu ibaratnya apa itu dulu menjadi sekolah tinggi olahraga, terus bergabung harus jadi universitas. Jadi salah satu cikal bakalnya itu 1976 itu salah satunya olahraga ini. Oke, baik. Berarti ada 4 prodi, 2 sarjana S1, 1 magister dan 1 doktor, ya Pak ya, studi doktor. Oke, untuk sistem pembelajaran yang ada di FKOR ini, mungkin untuk lebih ke S1 ya Pak ya, jadi di 2 prodi tersebut, itu apa saja dan gimana sih Pak sebenarnya sistem pembelajarannya? Tentu saja sesuai dengan apa itu namanya di dunia pendidikan ya, ini ada 3 ranah yang mesti dicapai oleh mahasiswa untuk nanti bisa terjun ke masyarakat. Dan salah satunya adalah nanti peningkatan kompetensi knowledge atau apa itu kognitif, kemudian keterampilan psikomotor dan afektif. Nah, untuk pembelajaran ya tentu saja karena ada psikomotornya, tentu ada prakteknya juga. Kemudian juga ada teori, hampir separuh-separuh gitu. Namun ada beberapa unggulan-unggulan yang ada di kami. Salah satunya adalah kami juga sekarang ini mahasiswa dituntut bisa tahu konsepnya dan juga bisa olahraga. Artinya kita juga membina untuk menjadikan mahasiswa itu juga berprestasi, bisa menyumbang negara Indonesia itu untuk berprestasi di internasional. Oke, baik. Sudah tercerahkan nih ya Sobat Semar ya, sebenarnya FKOR itu seperti apa, punya berapa prodi. Nih, sangat harus didengerin ya Pak Dekan ngomong apa nih. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Dekan dan Pak Singgih ya. Mungkin tadi sempat disinggung nih sama Pak Dekan mengenai fasilitas-fasilitas unggulan nih. Karena kan ada prakteknya juga ya Pak ya, nggak hanya teori saja gitu. Mungkin Pak Singgih bisa menjelaskan fasilitas-fasilitas unggulan nih yang ada di FKOR ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi Sobat Semar semuanya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Keolahragaan itu sudah sedemikian lengkap dari mulai teori sampai dengan praktek. Di sini mungkin akan saya sampaikan yang di praktek adalah fasilitas lapangan tenis, kemudian badminton, tenis indoor, semi indoor yang dipergunakan bisa untuk basket, untuk tenis, untuk badminton, untuk volley dan sebagainya. Itu ada di 2 tempat, yaitu di tenis indoor itu di sebelah timur kampus, kemudian yang semi indoor di sebelah barat kampus. Di situ juga ada gym, fasilitas gym yang super lengkap, di mana fasilitas itu digunakan oleh mahasiswa nanti untuk memperlancar dari proses praktek ya, pastinya begitu. Dan juga fasilitas stadion, di mana stadion itu juga sudah mempunyai standar rumput yang internasional. Juga ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti untuk atletik, beberapa nomor di sana, dan ada juga gedung yang di Kendingan GOR itu juga untuk dipergunakan khususnya nanti untuk permainan basket sama volley. Oke, jadi emang di FKOR ini fasilitasnya tidak hanya ada yang di sini saja ya. Di Manahan nih kalau Sobat Semar mau tahu ya. Kalau tempatnya di mana? Sobat Semar tahu Stadion Manahan. Nah, itu di belakangnya ya. Berarti pintu utaranya Stadion Manahan nih. Jadi emang lengkap sekali ya fasilitas-fasilitasnya. Apalagi ada gym tadi, super lengkap ya Pak ya. Semua fasilitasnya sudah ada, lapangan disediakan juga, apalagi lapangan rumputnya sudah berstandar internasional nih. Cowok-cowok nih biasanya pakai lapangan rumput ya Pak ya, pakai buat sepak bola mungkin ya. Dan tambah ini boleh, Mbak Putri, jadi untuk ASEAN Para Games ini kita ada 3 venue yang dipakai untuk kejuaraan apa itu nanti APG, penyelenggaraan ASEAN Para Games. Jadi kita memang ada ini yang bersifat sudah internasional. Oke, karena memang sudah standarisasi internasional, jadi bisa digunakan untuk ASEAN Para Games tahun ini ya Pak ya. Juli Agustus nanti. Juli sampai Agustus. Nanti 30 Juli sampai 6 Agustus 2022. Oke, ini berarti ada 3 fasilitas dari FKOR UNS yang digunakan ya. Wow, bermanfaat sekali ya Bapak ya. Sangat keren sekali. Saya baru tahu dan terpukau loh, ternyata sudah standar internasional dan digunakan untuk ASEAN Para Games nantinya ya. Oke. Mungkin kita akan beralih dari fasilitas unggulan nih ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan non-akademik nih. Kita ke Pak Dekan dulu nggih Pak Singgih ya. Oke.
Apakah ada himpunan atau BEM atau UKM-UKM nih yang ada di Fakultas Keolahragaan UNS nih Pak? Monggo. Tentu ada. Jadi salah satu di fakultas tentu ada UKM fakultasnya, khususnya di FKOR ini selain ada himpunan prodi, kita juga ada UKM yang terkait dengan penalaran, kemudian ada UKM yang terkait dengan kewirausahaan, dan ada UKM yang terkait dengan IT. Oh, okay. Jadi nanti silahkan teman-teman, selain itu juga kami mewadahi kalau yang di kekhususannya itu kan kita itu karena olahraga ya semua cabang olahraga ada pembinanya gitu. Jadi kalau yang olahraga bisa ngikut di universitas, dan itu juga pembinanya banyak yang dari teman-teman dosen di FKOR. Oke, kalau misalnya banyak pembinanya juga, berarti SDM-nya lumayan banyak nih ya Pak. Karena mahasiswa-mahasiswanya juga diingat banyak juga nih ya, sekitar 1.000 lebih mahasiswa ya Bapak ya. Mungkin boleh dijelaskan nih untuk SDM-nya, monggo Pak Dekan dulu atau Pak Singgi dulu, saya persilakan. Saya sedikit dulu saja bahwa mungkin secara garis besar SDM kami sebetulnya memang meskipun kuantitasnya tidak banyak, tapi secara kualitas memang kami sudah diakui secara nasional, karena banyak, misalnya Pak Singgi ini sendiri ini termasuk dari pengurus di PB di Taekwondo. Saya sendiri dulu pernah masuk di PB bulu tangkis, kemudian ada Pak Roni, Pak Haris itu di pengurus pusat IPSI. Wow. Kemudian ada yang Pak Dedi itu bahkan yang mengurusi yang Proliga Voli itu. Jadi kalau yang SDM terkait dengan olahragaan kita memang luar biasa. Bahkan kemarin kita juga dari beberapa ini Pak Haris sama Pak Roni juga dulu atlet juara dunia gitu. Wow. Pak Singgi ini juga menelurkan atlet sebagai pelatih. Kemarin juga di Taekwondo-nya ada yang dibawa ke Rusia sana bisa mendapatkan medali perak, dan juga beberapa teman dosen kami juga hebat dalam hal itu, termasuk dalam membina di tingkat universitas. Jadi tidak hanya di fakultas keolahragaan saja, itu mungkin SDM, termasuk juga kami kemarin juga ada SDM yang tidak hanya di bidang olahraga, tapi di bidang penalaran. Kemarin juga kami ada dosen kami yang menjadi dosen terbaik dalam hal ibaratnya mempunyai paten internasional dan sebagainya. Bahkan produk-produk kami itu bisa dipasang di webnya di Kemenpora dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat dan bahkan bangsa ini. Wow, baik. Monggo Pak Singgi menambahkan. Ya, saya tambahkan ya. Jadi saya menambahkan sedikit yang fasilitas tadi. Jadi fasilitas stadion terutama itu kan kita juga digunakan home base-nya Bayangkara FC dan Persis Youth. Jadi itu yang mungkin sebagai bukti bahwa betul-betul fasilitas kita itu memenuhi standar. Terus kemudian mengenai SDM itu cukup luar biasa ya, terutama mungkin yang terjun di NPC National Paralympic itu untuk SDM teman-teman yang ada dari FKOR ini mungkin sebagai pelatih, sebagai manajer itu mungkin boleh dikatakan sekitar 80% ya Pak Ji. Wow, itu adalah sekali ya, Pak, adalah NPC, dan bahkan kemarin ini prestasi puncak yang mungkin ada di Olimpik Jepang kemarin itu 2 emas dari cabang bulu tangkis itu juga pelatihnya kebetulan Pak Dekan sendiri. Oh iya? Ya. Wow, kita bisa selamat nih ya ke Pak Dekan ya. Dan kebetulan juga latihannya juga di tempat kita, seperti itu. Jadi kalau SDM kita cukup luar biasa. Oke, untuk tadi sudah dijelaskan fasilitas, SDM juga. Mungkin SDM atau mahasiswa baru nih kira-kira kalau mau daftar ke FKOR ini, kuotanya berapa sih Pak? Dan keketatannya seperti apa? Monggo Pak Dekan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang mau daftar, kita ada tadi sudah sampaikan oleh Mbak Putri ada beberapa jalur, dan untuk sebetulnya di FKOR itu tidak harus bisa punya spesialisasi olahraga, tapi yang jelas badan bugar, karena memang harus ada kualifikasi tesnya, meskipun tesnya itu bersifat mandiri. Kemudian untuk kuota kita untuk S1 itu ada 280 kuotanya. 280. Keketatannya ya 1:4, 1:5 antara itu. Jadi selama ini
Seperti itu. Dan kemudian kalau kita juga yang jalur prestasi itu kita ada kuota satu kelas itu memang khusus untuk teman-teman mahasiswa yang punya prestasi, karena di situ juga akan kita bina. Jadi tidak hanya prestasi di olahraga non disabilitas, tapi juga ada prestasi yang di disabilitas. Bahkan kita ada beberapa mahasiswa kita yang di prestasi disabilitas itu kemarin itu misalnya ada nama Mas Rian Arda itu kemarin di Bahrain juga mendapatkan beberapa medali emas untuk tingkat Asia, dan ini juga ada beberapa mahasiswi kita ada yang berangkat ke Swiss, ini baru saja berangkat nanti siang. Kemudian ada beberapa juga yang sekarang berangkat ke Dubai itu yang jalur prestasi. Jadi ada kira-kira kuotanya itu 280 tadi, satu prodi 140 kuota untuk yang S1. Oke. Gitu. Jadi Sobat Semar, nih dikasih bocoran nih sama Pak Dekan ya. Ada 280 di 2 prodi Fakultas Keolahragaan UNS. Untuk tingkat keketatannya 1:4, 1:5 ya Pak Dekan ya, Pak Singgih ya. Jadi emang lumayan ketat nih ya. Jadi persiapkan diri kamu nih Sobat Semar ya kalau mau masuk Fakultas Keolahragaan UNS. Oke, kita beralih ke selanjutnya yaitu saya ingin membahas prestasi nih. Tadi udah disenggol-senggol nih tentang prestasi-prestasi mahasiswa atau prestasi dosennya, boleh pengajar tenaga pendidik atau malah prestasi fakultasnya nih, boleh monggo. Dan untuk fakultas meskipun kita kemarin itu baru ya, ibaratnya yang ragelnya UNS, tapi kemarin kita juga mendapatkan beberapa prestasi dari universitas. Salah satunya adalah tentang pelayanan. Kita menjadi yang terbaik nomor 3 di UNS, jadi tidak berbelit-belit dan sebagainya. Itu penilaian dari jurinya seperti itu. Kemudian terkait dengan prestasi-prestasi di FKOR ini ya luar biasa. Beberapa kemarin juga salah satunya disampaikan Pak Singgih, kita ikut membawa kontingen Indonesia ke beberapa negara dan berhasil untuk mendapatkan ibaratnya prestasi yang terbaik, ikut mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswa kita itu berkontribusi banyak juga, baik secara nasional maupun yang internasional. Seperti saya katakan tadi, salah satunya yang sekarang ini sedang berangkat ke, tidak salah satu tapi beberapa itu ke Swiss tadi sama ke Dubai, yang Dubai baru 2 hari yang lalu berangkat, yang Swiss nanti siang jam 1 baru berangkat, termasuk ada dosennya juga yang ikut membawa ke sana, ada 2 orang, ada Pak Slamet sama Pak Bambang. Selain itu juga dalam hal institusi, kita juga banyak sekali prestasi karena kita ditunjuk dari beberapa institusi, kita sebagai konsultan. Salah satunya kita itu ada konsultan sekolah khusus olahraga disabilitas yang diinikan oleh Kemenpora, kemudian juga kelas khusus olahraga. Ini ada beberapa kelas khusus olahraga, ada di SMA 4, SMA Sumberlawang, SMA Demak, ada SMA di Wonogiri, banyak sekali yang terkait dengan hal itu. Jadi itu yang di fakultas kami. Selain itu juga ada beberapa yang terkait dengan entrepreneurship yang nanti juga bisa ini oleh mahasiswa jika tertarik untuk ibaratnya berwirausaha, karena ada beberapa teman kita itu juga menjadi EO juga dan sudah berhasil ke beberapa kegiatan seperti itu. Oke, baik. Kita doakan semoga sukses ya yang berangkat kemarin ke Dubai dan hari ini ke Swiss ya Bapak ya. Semoga sukses ya Sobat Semar, juga didoain, amin bareng-bareng. Amin. Semoga sukses ya Bapak Dekan dan Pak Singgih juga nih. Tambahan sedikit ini. Boleh banget yang Pak. Yang kemarin barusan disampaikan oleh Pak Menteri langsung bahwa UNS khususnya FKOR itu sebagai tempat pembinaan olahraga disabilitas nasional. Itu nanti tempatnya di UNS. Jadi tidak hanya non disabilitas tapi disabilitas friendly ya Pak di sini ya. Bahkan UNS ini FKOR yang ditunjuk oleh Pak Menteri untuk itu. Kemarin yang terakhir disampaikan Pak Menpora.
Wow, keren sekali nih Fakultas Keolahragaan UNS ya. Jadi ayo buruan masuk FKOR UNS nih. Udah saya login ke Pak Dekan ya loh, sama Pak Singgi juga ketua BPU-nya nih. Jadi biar langsung ya untuk administrasinya bisa cet ya cepet Nambah gitu dikit ya. lagi ya Pak. Boleh banget Khususnya Pak. untuk calon mahasiswa karena kan biasanya yang mahasiswa di sini itu kalau ada event besar pasti terlibat. Salah satunya dulu ASEAN Para Games di Jakarta itu ada 200 mahasiswa ini ikut berbondong ke Jakarta untuk jadi 200 panitia. mahasiswa. Ya. Dan yang dulu APG di Solo juga hampir semuanya itu terlibat dalam event-event besar. Jadi itu yang menjadi Peparnas, PON. Ya, Peparnas, PON dan sebagainya Semuanya yang ikut ya, Pak, terlibat. Kita kalau ada event besar yang melibatkan nasional itu ibaratnya bedol di Solo, baik itu mahasiswa maupun dosennya ikut terlibat dalam hal itu. Banyak sekali ya ternyata prestasi-prestasinya. Selain itu kepanitiaan mungkin yang diikutin, volunteer dan segala macam. Ternyata banyak juga ya yang diikuti. Wow, ini keren sekali loh Sobat Semar ya. Kita geser lagi nih Pak, maju lagi nih. Untuk prospek kerjanya setelah nanti mahasiswa FKOR UNS nih, monggo. Baik, kalau untuk profesi ada beberapa ya yang bisa di jalur melalui lulusan UNS, salah satunya bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi instruktur, bisa terlibat di TNI Polri, kemudian wasit juri, kemudian ada manajer, kemudian IO tadi, kemudian nanti biomekanis, kemudian bisa menjadi promotor, penyuluh, kemudian mesyur atau terapis, kemudian pemandu bakat, kemudian administrator, dan banyak lagi. Selain tadi saya sampaikan, mungkin kalau mau yang terlibat di entrepreneurship dalam hal usaha membuat apa, misalnya nanti jadi pengusaha, pembuat shuttlecock, pembuat bola, atau nanti terkait pengelolaan di apa itu ibaratnya marketing tentang olahraga, memang bisa. Ternyata banyak ya prospek-prospek kerjanya. Berarti tidak hanya menjadi guru saja, pelatih saja, instruktur saja, tapi bisa menjadi pemandu, berwirausaha juga ya, IO tadi itu bisa juga nih. Jadi Sobat Semar jangan takut ya kalau nggak bisa olahraga atau aduh kalau di FKOR olahraga terus gitu. Nanti kita akan tanya nih ya, tapi ternyata di FKOR ini juga ada entrepreneurship-nya nih. Jadi bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan dari mahasiswa-mahasiswanya dan juga dosennya ya Pak ya. Jadi sangat produktif juga nih, nggak hanya olahraga, seimbang juga nih ya untuk bisnisnya, untuk teorinya juga. Oke, baik, untuk informasi tentang Fakultas Keolahragaan nih atau penerimaan mahasiswa jalur mahasiswa baru FKOR UNS nih, Pak Singgi monggo dijelaskan nih ke Sobat Semar yang ada di manapun Sobat Semar berada. Ya, jadi Sobat Semar semuanya, jadi jangan pernah ragu sekali lagi untuk bergabung dan nanti bisa berkarya di bidang masing-masing. Karena apa? Karena di FKOR tadi mungkin yang disebutkan oleh Pak Dekan tadi sudah cukup komplit. Tapi saya tambahkan lagi adalah leadership. Karena di FKOR ini juga ditumbuhkan rasa sportivitas, terus kemudian juga rasa kepemimpinan dan sebagainya, sehingga akhirnya akan mengeluarkan atau menelurkan remaja-remaja atau pemuda-pemuda mungkin yang nanti bisa menjadi inspirasi untuk bisa berkarya di bidang-bidang yang lain. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga bahwa kita melihat, contohnya kita melihat kebutuhan dari atlet itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada. Dari kebutuhan untuk bertanding itu ada, sampai dengan aksesorisnya. Itu saja sudah dunia usaha yang mungkin bisa kita ciptakan bersama. Itu salah satu contoh. Sekali lagi untuk Sobat Semar semuanya, jangan pernah ragu untuk bergabung di FKOR UNS. Oke, untuk akses informasinya nih Pak, bisa dilihat di mana? Mungkin di websitenya, Instagram, YouTube-nya, FKOR, monggo. Ya, kalau kita sudah ada website, nanti bisa dibuka di fkor.uns.ic.id. Nanti di sana komplit tentang informasi tentang FKOR ini. Oke, jadi jangan lupa nih Sobat Semar untuk cek terus ya websitenya www.fkor.uns.ac.id nih ya. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi nih FKOR UNS itu gimana sih
bagaimana dan apa aja yang ada di dalamnya situ. Apalagi fasilitas-fasilitasnya juga tertera lengkap ya Pak ya di websitenya, di sosial medianya FKUR UNS juga nih. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama, Hadekan, Mbak Putri. Pak Singgih yang sudah memaparkan nih dan menjelaskan tentang gambaran sedikit nih ya mengenai FKUR UNS itu seperti apa. Dan ternyata FKUR UNS ini mempunyai 2 program studi untuk sarjana 1, 1 program studi untuk S2 dan yang pendidikan dokter ya Pak, S3-nya. Oke, kita beralih ke sesi tanya jawab nih. Bagi Sobat Semar yang ingin bertanya boleh banget, tapi ini saya sudah mengantongi sih sebenarnya, ini kantong. Saya sudah mengantongi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Semar yang kepo nih ya, tentang FKUR UNS nih Pak. Sebentar, saya buka dulu nih ya. Karena banyak banget nih yang bertanya mengenai FKUR UNS itu seperti apa di dalamnya nih. Kayak kepo banget nih ya, kira-kira gimana. Berarti banyak juga nih ya Pak ya, yang minat nih. Tapi ini sudah tim rangkum ya Pak. Mungkin nih, yang pertanyaan pertama, apa yang harus disiapkan untuk masuk ke FKUR nih Pak? Mungkin dari segi fisiknya kah, mentalnya kah, atau seperti apa? Pak Dekan monggo. Ya, karena kita di FKUR itu kan ada ibaratnya di semua manajemen sumber daya manusia itu ada input, ada proses, ada output nih. Jadi kita ada kriteria-kriteria input tertentu yang memang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa FKUR. Salah satunya memang harus bugar begitu karena ada ketentuan. Dan itu pun harus bersaing dengan tadi 1:4 tadi gitu. Jadi tidak mungkin kalau kita ada tes-tes tentang nanti ketika masuk itu kan ada tes yang terkait dengan psikomotor itu nanti bisa dilalui, kemudian termasuk juga dari sisi kognitif itu memang ada standar tertentu. Selain itu juga ada sikap karena di situ juga nanti ada kriteria-kriteria yang harus dilalui dan itu semua kriteria-kriteria itu sudah tertulis di SPMB. Jadi nanti bisa lihat di sana. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk proses lebih lanjutnya yang penting memang seperti dalam hal pengembangan SDM ya kita harus punya komitmen ketika di olahraga karena harus dituntut 3 ranah tadi yang memang 3 ranah tadi kita kembangkan dan itu harus menjadi komitmen dari teman-teman mahasiswa yang mau ibaratnya berhasil seperti yang kami sampaikan tadi, pengennya apa ya di situ ada proses tertentu dan kami nanti teman-teman dari bapak-bapak dosen dan pembina di sini selain kita itu juga mengarahkan ke sana kita juga membuat karena sesuai dengan ininya Mas Menteri Bapak kita Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga kita mempunyai akses-akses untuk mengembangkan itu terkait dengan kerjasama dengan institusi lain yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa yang mau belajar tadi. Oke, terkait Merdeka Belajar nih Pak, MBKM ya berarti ya, yang diinisiasi sama Mas Menteri ini ya. Gimana sih implementasi Merdeka Belajar nih yang ada di FKUR UNS ini Pak? Jadi ada beberapa yang terkait dengan MBKM itu karena ada ibaratnya di FKUR itu misalnya saja, contohnya ada mata kuliah tes pengukuran gitu. Tes pengukuran barangkali nanti teman-teman karena tes pengukuran sekarang ini kan di era digital kan harus ada sensor dan sebagainya. Kami bekerja dengan Fakultas Teknik. Jadi nanti ada beberapa yang terkait dengan teman-teman mahasiswa nanti ibaratnya bertukar mahasiswa dengan teknik kan agak kalau yang lain ini kelihatannya ini sekali tapi kayaknya sudah ada kerjasama dengan teknik sehingga nanti teman-teman mahasiswa itu bisa menciptakan tes-tes yang ibaratnya secara iptek itu dibutuhkan mengenal sensor dan sebagainya. Kemudian kami juga ada yang terkait dengan magang. Jadi ada di magang di klub, magang di institusi dan sebagainya itu juga termasuk salah satu unggulan yang ada di FKUR ini. Oke, mungkin Pak Singgi ingin menambahkan, monggo. Ya, jadi di samping tadi yang disampaikan Pak Dekan mengenai yang di institusi maupun di klub ya ini memang sesuatu yang mungkin nanti bisa terjun di lapangan langsung. Tapi sekali lagi di kewirausahaan itu yang mendukung itu juga kita bangun sebagai unggulan ya seperti kebutuhan apa sih yang untuk olahraga. Terus kemudian dari peralatan sarana prasarananya termasuk mungkin nanti beberapa konsultan, mungkin konsultan SKU tadi yang disampaikan, mungkin konsultan institusi-institusi yang lain yang kaitannya dengan instrumen tes.
Oke, berarti ada tes-tesnya tersendiri ya Pak? Mungkin boleh dijelaskan tes-tesnya itu seperti apa aja nih untuk masuk ke menjadi mahasiswa nih di FKUR UNS ini? Ada terkait dengan tes-tes ini, salah satunya untuk yang terkait dengan nanti kriteria yang supaya mereka itu dalam penguasaan apa itu ranah psikomotor tadi ya, paling tidak ada tes tentang kebugaran jasmaninya yang di situ sudah ada di SBM PTN yang itu seluruh Indonesia sama. Nah, itu nanti tesnya ya ada beberapa tes fisik terkait dengan daya tahan kardiorespirasinya, kemudian kemampuan ototnya, kemudian ada fleksibilitasnya. Nah, itu nanti di sana sudah ada bentuk tesnya. Dan itu tesnya itu bersifat mandiri karena nanti dikirim secara apa itu video seperti itu. Portofolionya. Itu berarti yang terkait dengan praktek. Kalau yang terkait dengan apa itu teorinya ini ya juga ada di UTBK itu yang berbasis. Oke, mungkin Pak Singgi ingin menambahkan atau sudah cukup nih dijelaskan? Oke, sudah cukup. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Di FKUR apakah harus punya bakat nih di bidang olahraga atau masih bisa diasah juga nih di sini? Jadi ada dua tadi yang saya sampaikan. Kalau yang apa itu jalur di prestasi itu nanti ya memang harus di inputnya dulu, memang ada prasyaratnya, memang itu harus mempunyai bakat tertentu. Tapi kalau yang apa itu belum berprestasi itu kan tadi sudah ada kualifikasi tentang kebugaran dan nanti peminatannya ingin di mana itu kan bisa saja, karena kalau misalnya mau jadi instruktur kebugaran yang terkait bagaimana nanti bisa memprogramkan seseorang yang gemuk ingin menjadi atletis, yang kurus, seperti Mbak Putri pengen badannya lebih baik lagi, itu kan ada program-program yang bisa disampaikan termasuk nanti bagaimana pengaturannya. Itu memang tidak diperlukan apa itu punya bakat cabar khusus tertentu. Yang penting dia tadi komitmen saya menguasai kompetensi yang harus saya kuasai sebagai instruktur tadi. Nah, itu bisa saja. Atau nanti yang pengen jadi administrator dan sebagainya itu tidak perlu ibaratnya bakat olahraga yang khusus seperti itu. Berarti tidak harus menjadi atlet ya untuk masuk di FKUR UNS ini, Pak? Tidak, karena tadi saya sampaikan kita itu di sini membina konsep tentang tahu olahraga juga bisa berolahraga gitu. Tahu dan nantinya bisa berolahraga juga ya. Jadi tidak hanya atlet nih ya Sobat Semar. Biasanya Sobat Semar itu pasti berpikir ya, saya juga dulu gini, FKUR tuh isinya atlet-atlet semua apa ya? Apa yang masuk di sana atlet semua gitu? Apa gimana sih sebenarnya? Oh ternyata selain atlet yang ingin belajar, yang ingin dibina, yang harusnya bisa tahu, pengen tahu, bisa juga nih ya berarti untuk masuk ke FKUR UNS ini. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tambahan sedikit. Boleh banget, Pak. Tadi disampaikan Pak Dekan, yaitu untuk memfasilitasi teman-teman mungkin yang keberbakatannya mungkin di bidang tidak di bidang olahraga saja, itu nanti ada namanya mata kuliah PP ya Pak J. Jadi mata kuliah pembinaan prestasi. Di situ banyak sekali cabur-cabur seperti voli, renang, apa dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman yang mungkin calon mahasiswa yang belum punya bakat atau apa nanti bisa bergabung di situ. Karena itu mata kuliah diambil dari semester 1 sampai dengan semester 7. Oke, berarti ada terus ya Pak mata kuliah PP ini ya? PP, pembinaan prestasi. Oke, pembinaan prestasi. Pertanyaan terakhir, ini agak menggelikan, cuman emang harus ditanya ini. Sobat Semar yang di rumah ini emang bingung sih Pak. Apakah tiap hari olahraga di FKUR? Nah itu Pak, mau nggak dijawab? Ya. Jadi kalau di olahraga itu tidak harus setiap hari berolahraga, tapi ada ibaratnya tujuan apa sih yang mau dicapai oleh orang yang pengen berolahraga tadi. Bahkan kita juga sudah mengatur ketika mahasiswa masuk, itu juga kita atur bahwa dalam 1 minggu prakteknya itu untuk tadi tes kebugaran yang kita pakai untuk input tadi sebetulnya itu menjadi indikator bahwa mahasiswa yang masuk ke FKUR ini nanti dalam seminggu itu teorinya sekian, prakteknya sekian, sehingga nanti tidak menimbulkan kalau setiap hari olahraga kemungkinan malah nggak lulus karena di tengah-tengah sudah cedera, sudah sakit, bahkan bisa kalau asupannya kurang bisa ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya kaliren tadi karena kebanyakan aktivitas.
Jadi Oke. tidak setiap hari, itu sudah kita atur. Oke, Pak Dekan, monggo nih boleh closing statement nih buat adik-adik mahasiswa baru yang ingin mendaftar nih di FKUR UNS nih, monggo Bapak. Oke, buat anak-anakku, adik-adikku, calon mahasiswa baru, silahkan bergabung dengan FKUR UNS. Karena kami berupaya untuk membawa semua lulusan output kami untuk ibaratnya diterima di masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Dengan catatan komitmen, mau jadi apa, asal kita itu semangat, pasti bisa. Pasti bisa nih ya. Oke, mungkin Pak Singgih untuk menambahkan boleh sekali nih untuk Jadi adik-adik. tidak ada yang tidak mungkin karena memang olahraga itu dibutuhkan oleh semuanya. Sehingga di samping sehat, pasti nanti juga bisa energi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Sabto Kunto Purnomo MPD Dekan FKUR UNS. Dan terima kasih juga Bapak Dr. Singgih Hendarto MPD nih sebagai Ketua BPU Fakultas Keolahragaan UNS telah menyempatkan waktunya. Ya Sobat Semar, tadi sesi Q&A sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di UNS Open Days tahun 2022. Mohon maaf sekali jika saya ada kesalahan kata dan kekurangannya. Saya Diandri Putri, mohon undur diri. Salam olahraga! Jaya! Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.